Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, di sini saya ingin memberitahukan apa-apa saja lowongan formasi CPNS 2021 ini untuk lulusan S1 Pendidikan. Semoga ini bisa membantu dan bisa menjadi pilihan teman-teman untuk ikut tes CPNS tahun 2021 ini. Oke, kita masuk aja. Salah satu pilihannya yaitu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Formasinya yang bisa didaftar oleh sarjana kependidikan di sini khususnya untuk pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggrisnya ini. Ada 2 formasi untuk analis materi sidang. Penempatannya itu di Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan. Nah, ini untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, itu juga ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, untuk S1 Pendidikan di sini ada S1 Pendidikan di sini dituliskan S1 Pendidikan. Jadi bisa diperuntukkan untuk semua sarjana pendidikan. Pokoknya yang bergelar SPD bisa ikut mendaftar di sini. Ada 4 formasi ya untuk di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini. Pertama itu sebagai analis kurikulum dan pembelajaran, penempatannya di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Subdirektorat dan Standarisasi dan Kurikulum Diklat 2. Ini penempatannya di Jawa Sumatera. Nah, ini analis kurikulum dan pembelajaran. Ini ada S1 Pendidikan di kurikulum Diklat 2. Kalau yang tadi umum ada 1. Nah, ini untuk yang disabilitas. Kemudian masih sebagai analis kurikulum pembelajaran itu ya ada D4 Pendidikan atau S1 Pendidikan. Penempatannya di kurikulum Diklat 3. Ada 2 formasi umum ya. Umum. Nah, terakhir yang untuk pendidikan di badan ini S1 Pendidikan atau D4 Pendidikan ya, D4 Pendidikan. Ini di kurikulum Diklat 1. Ada 2 formasi umum. Nah, ini untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian di di Badan Intelijen Negara itu ada nih untuk pendidikan biologi. Lumayan banyak ya, ada 20 formasi umum. Terus jabatannya sebagai ahli pertama pengembang sistem intelijen, penempatannya di bidang pengembangan intelijen medik dan pelayanan medik, pusat intelijen medik, jadi pusatnya. Terus sebagai ahli pertama penata kelola intelijen, itu formasi yang dibutuhkan untuk yang sarjana pendidikan ada IPS, matematika, sama biologi. Kita ada 3 unit penempatan di bidang pengembangan intelijen medik dan pelayanan medik, pusat intelijen medik itu ada 9, bidang surveillance penyakit, pusat intelijen medik ada 7, subbagian tata usaha pusat intelijen medik ada 2 formasi. Nah, itu untuk Badan Intelijen Negara. Kemudian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada untuk pendidikan teknik sipil atau D4 pendidikan teknik sipil ya, itu jabatannya sebagai pengembang teknologi pembelajaran dan ahli pertama pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama. Itu ada 2 formasi umum.
penempatannya nanti di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, itu untuk Kementerian PUPR. Kemudian di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu ada 2, untuk sarjana pendidikan bahasa Inggris dan sarjana pendidikan matematika. Masing-masing ada 2 formasi umum ya, umum. Itu sebagai ahli pertama guru bahasa Inggris, ahli pertama guru matematika. Nah, ini nanti penempatannya di Sekolah Menengah Kejurusan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, NTT. Nah, siapa yang yang tinggal di sana atau yang pengen mencoba jadi PNS bisa dicoba di sini. Itu untuk Kementerian Pertanian. Kemudian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Nah, itu ada untuk pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Inggris. Itu ada 2 formasi, umum ya. Ini untuk formasi umum. Ya. Ya, itu untuk umum. Ada untuk pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Inggris. Itu di Nah, itu sebagai penyuluh narapidana. Nanti penempatannya di Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Direktorat Deradikalisasi, Subdirektorat Bina dalam Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bina Narapidana BNPT. Nah, itu untuk BNPT. Kemudian ada di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Itu ada untuk pendidikan bahasa Inggris sebagai ahli penerjemah ini. Poin nomor 6 bisa untuk pendidikan bahasa Inggris. Nanti penempatannya di Deputi Hukum dan Kerjasama, Direktorat Kerjasama. Nah, itu untuk BNN. Kemudian di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Nah, di sini untuk S1 Pendidikan Ekonomi sebagai ahli pertama analis kebijakan. Itu ada 1 formasi umum untuk penempatan kerjanya di Subdirektorat Pengkajian Ekonomi, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Deputi Bidang Pengkajian Strategi. Oke, itu untuk Lembaga Ketahanan Nasional RI. Selanjutnya ada di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang itu untuk ada 2 ya, ada untuk pendidikan bahasa Inggris. Ini untuk pendidikan bahasa Inggris ada 1 formasi umum sebagai analis program diklat. Nah, kemudian yang untuk olahraga dia ada 2 untuk sarjana pendidikan di Kementerian Perhubungannya, yang pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan olahraga. Yang olahraga mana ya? Ini pendidikan bahasa Inggris yang tadi. Kenali ada 1 formasi ya. Mana yang olahraga? Nih, pendidikan olahraga sebagai pembina jasmani mental juga 1 formasi umum. Yaitu untuk Kementerian Perhubungan. Kemudian ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini ada di Aceh untuk S1 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah. Nah, untuk yang di sini ya, di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini,
Yang untuk sarjana pendidikan yang dibutuhkan di sini yaitu yang PAUD sama PLS, itu ada di Aceh sebagai analis mekanisme operasional keluarga berencana. Ada satu formasi umum, kemudian ada di mana, di Kalimantan Tengah, satu formasi umum sama sebagai analis mekanisme operasional keluarga berencana. Kemudian ada di Kalimantan Timur dengan formasi yang sama ya, atau jabatan yang sama. Kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada untuk yang di Sulawesi, ada di Sulawesi Barat. Dan yang terakhir yaitu di Sumatera Utara. Ya, ini di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk sarjana pendidikan. Kemudian di Kementerian Perindustrian. Ya, Kementerian Perindustrian itu dibutuhkan sarjana pendidikan bahasa Inggris sebagai ahli pertama guru bahasa Inggris, formasi umum ada satu, itu penempatannya nanti di SMK, SMTI Makassar. Kemudian ini juga S1 pendidikan bahasa sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, penempatan di Jogja juga sebagai guru bahasa Inggris ya, formasi umum, kemudian pendidikan fisika, penempatan di Padang sebagai ahli pertama guru fisika, formasi umum S1 pendidikan kimia, ada dua di SMK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta sebagai ahli pertama guru kimia analis. Kemudian untuk formasi lulusan terbaik dibutuhkan dua, nih yang S1 pendidikan kimia, penempatannya nanti di SMK SMTI Yogyakarta. Berarti di sini ya di SMK SMTI Yogyakarta dibutuhkan dua guru kimia analis. Bisa dicoba untuk yang lulusan S1 pendidikan kimia. Kemudian ini masih pendidikan kimia, penempatannya nanti di SMK SMTI Makassar sebagai ahli pertama guru teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Kemudian S1 pendidikan teknik elektronika, dua formasi umum, penempatan di SMK SMTI Yogyakarta sebagai ahli pertama guru teknik elektronika industri. Kemudian S1 pendidikan teknik mekatronika di Padang, SMK SMTI Padang sebagai guru teknik mekatronika. Kemudian masih ada lagi ya, itu untuk pendidikan tata busana. Bukan pendidikan teknik busana. Itu ada formasi umum ada satu di Politeknik STTT Bandung sebagai ahli pertama Pranata Laboratorium Pendidikan. Kemudian apakah ada lagi? Ada satu lagi. Mana ya? Untuk teman-teman yang mau ngecek atau mencoba di sini bisa di-download ya, bisa dilihat lebih detail. Coba tahu ada yang kelewat. Ya, ada satu lagi untuk S1 pendidikan keseluruhan ya. Ada dua, ada yang untuk umum dan ada untuk lulusan kelewat berarti. Ada yang untuk lulusan terbaik. Nah, maaf yang lama. Ini lumayan banyak nih informasinya.
yang untuk pendidikan ada beberapa. Nah, nih, lewat. Ada dua sebagai analis kerjasama pendidikan. Dua-duanya sebagai analis kerjasama pendidikan. Yang satu untuk formasi umum, yang satu untuk lulusan terbaik. Ini semua sarjana pendidikan bisa nyoba di sini. Dan penempatannya itu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Nah, kemudian ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo itu untuk jurusan S1 Pendidikan Tata Rias nih, sebagai ahli pertama Pranata Siaran. Ada 3 formasi, 2 umum, 2 umum, 1 cum laude. Nah, itu penempatannya di TVRI wilayah Indonesia Jawa bagian barat, itu meliputi Jakarta sama Jawa Barat. Ini ada banyak ya, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu ada 4 yang dibutuhkan, sama sebagai ahli pertama Pranata Siaran yang dibutuhkan pendidikan tata rias dan yang lainnya. Pokoknya untuk pendidikan itu pendidikan tata rias. Kemudian ada ini ada 7 formasi, umum 5, 2 cum laude di Bali, NTT, NTB. Kemudian ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau 5 formasi, 4 umum, 1 cum laude. Masih dengan dengan kualifikasi pendidikan yang sama, dan banyak di bawahnya masih ada lagi, dan masih yang sama ya, nih pendidikan tata rias tidak saya teruskan sampai ke bawah soalnya sama. Pokoknya pendidikan tata rias silahkan dicek ke bawah. Oke, untuk formasi CPNS di lingkungan Pemprov Jatim itu ada yang dibutuhkan S1 Pendidikan Tata Busana, Pendidikan Teknik Bangunan, sama Pendidikan Keolahragaan atau olahraga penjaskes atau apa. Yang 3 sarjana pendidikan itu ada di sini formasinya. Satu lagi pendidikan tata rias. Nah, ini ada lumayan banyak ya untuk formasi yang pendidikan tata busana, tata rias, teknik bangunan, sama olahraga. Nah, itu ada di Jawa Timur, penempatannya ada di yang untuk pendidikan tata busana, teknik bangunan, sama tata rias itu sebagai ahli pertama instruktur. Itu di sini ada 3 formasi di Ponorogo, formasi umum di Ponorogo, kemudian teknik bangunan 3 formasi di Madiun, kemudian pendidikan tata busana 5 formasi, 4 formasi umum, 1 formasi disabilitas, yaitu penempatan di Pasuruan. Kemudian masih pendidikan tata busana 2 formasi umum di Surabaya. Kemudian masih pendidikan tata busana sebagai ahli pertama instruktur 3 formasi umum di Sumeneb. Kemudian S1 pendidikan teknik bangunan 5 formasi, 4 umum, 1 disabilitas di Tulungagung. Kemudian S1 pendidikan teknik bangunan 3 formasi umum di Tuban. Pendidikan tata rias sebagai ahli pertama instruktur 4 formasi umum di Bojonegoro. Pendidikan tata busana 5 formasi, 4 umum, 1 disabilitas di Singosari Malang. Tata busana dan tata rias 3 formasi umum di Jombang. Teknik bangunan dan pendidikan tata busana 4 formasi umum di Situbondo. Ini tata busana dan S1 pendidikan teknik 5 formasi, 4 umum, 1 disabilitas di Nganjuk. Yang S1 pendidikan tata busana 5 formasi di Kediri. Kemudian terakhir untuk pendidikan tata busana sebagai ahli pertama instruktur 4 formasi umum di Jember. Nah, masih ada 2 lagi. 2 lagi itu 6 formasi, 3 umum, 2 cum laude, 1 disabilitas di Balai Latihan Kerja Surabaya. Untuk lebih detailnya silakan dibuka ya. Singkat aja. Ini pendidikan tata busana 3 formasi umum di Mojokerto.
Nah, yang untuk olahraga itu ada 3, sebagai sebagai analis keolahragaan deh kalau nggak salah. Mana udah saya tandai tadi. Sebagai analis keolahragaan ada 3 formasi, masing-masing 1 yang dibutuhkan. Itu penempatannya pertama di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, bidang keolahragaan, seksi olahraga pendidikan dan prestasi. Kedua di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, bagian pendidikan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, subbagian kepemudaan dan olahraga. Terakhir di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jatim, bidang keolahragaan, seksi olahraga, rekreasi. Nah, itu untuk di Jatim. Untuk di Pemprov Sulawesi Utara itu ada untuk sarjana pendidikan teknologi komunikasi dan informasi atau sarjana pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran ada 2 formasi, 1 umum dan 1 lagi penyandang disabilitas. Nah, penempatannya nanti di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Nah, itu untuk Pemprov Sulut. Dan kemudian ada di Pemprov Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, untuk di Kalimantan Barat yang dibutuhkan itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini. Pendidikan bahasa Inggris sebagai ahli pertama atau penerjemah, 1 formasi CPNS, penempatannya nanti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, bidang promosi penanaman modal, seksi fasilitasi kerjasama. Nah, itu untuk Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut ke Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Saran di ini yang dibutuhkan ada pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Terus sebagai analis keolahragaan ada 1 formasi di Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Pesawaran, bidang olahraga, seksi pengelolaan olahraga, rekreasi, dan pengembangan olahraga tradisional. Itu untuk di Kabupaten Pesawaran. Kemudian di Kabupaten Trenggalek, nah, di Trenggalek itu sarjana pendidikan luar sekolah sebagai ahli pertama pamong belajar ada 2 umum, 1 disabilitas. Nah, ya, 2 umum, 1 disabilitas. Ini penempatannya nanti di Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, ini untuk yang di Trenggalek. Lanjut di Pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang itu yang dibutuhkan pendidikan kepelatihan olahraga. Sebagai analis keolahragaan ada 1 formasi umum yang alokasi untuk CPNS ya. Nih. Nanti penempatannya itu di Dinas Pemuda dan Olahraga, bidang olahraga prestasi, seksi pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Kemudian di Pemerintah Kota Malang yang dibutuhkan sarjana pendidikan luar sekolah sebagai pamong belajar ahli pertama ada 2 formasi, ya ada 2 formasi, yang 1 untuk umum, yang 1 untuk disabilitas. Penempatannya nanti di UPT Satuan Pendidikan Non-Formal SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selanjutnya untuk Kabupaten Magetan, yaitu sebagai ahli pertama pamong belajar yang dibutuhkan sarjana pendidikan tata busana, tata boga, pendidikan anak usia dini. Nah, untuk sarjana pendidikan yang 3 ini itu dibutuhkan dari informasi disabilitas itu 1 formasi dan yang 1 yang umum.
Itu nanti penempatannya di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, SMP dan SKB, UPTD, SPNF, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, ini untuk yang Pemkab Magetan. Kemudian Pemkab Banyumas itu dibutuhkan sarjana pendidikan TIK, satu untuk formasi umum ya. Ini sebagai ahli pertama pembelajar, nanti di penempatannya nanti di Dinas Pendidikan SKB Kalibagor. Kemudian sarjana pendidikan keseluruhan yang bergelar SPD bisa daftar di sini sebagai analis bahan pengembangan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja. Penempatan nanti di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bidang pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi, saksi pelatihan dan produktivitas. Kemudian untuk Pemkab Bogor itu yang dibutuhkan sarjana pendidikan tata boga dan sarjana pendidikan tata busana. Nanti itu sebagai ahli pertama instruktur, formasinya 2 yang umum. Penempatannya di Kecamatan Sukajaya, seksi pemberdayaan. Ini kayaknya sama nih ya. Penempatannya sama yang di atas. Nanti yang mau daftar di sini silakan dibaca lagi lebih detailnya gimana. Kemudian itu yang Pemkab Bogor. Lanjut ke Pemkab Grobogan. Itu dibutuhkan yang sarjana pendidikan tata rias dan tata kecantikan sebagai ahli pertama instruktur satu formasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PTD Balai Latihan Kerja kelas A. Kemudian dibutuhkan juga pendidikan tata boga sebagai ahli pertama instruktur di penempatan yang sama seperti di atas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Latihan Kerja kelas A. Itu untuk Grobogan. Kemudian kita lanjut ke Kabupaten Jepara. Nah, di Jepara itu dibutuhkan sarjana pendidikan tata kecantikan dan tata rias, kemudian teknik otomotif, tata boga, elektro, listrik, pendidikan teknik elektro, kemudian pendidikan teknik listrik. Nah, ini nanti dibutuhkan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai ahli pertama instruktur. Nah, ini ada totalnya ada 4 formasi. Kemudian satu lagi yaitu nanti sebagai analis keolahragaan, itu sarjana pendidikan keolahragaan, nanti penempatannya di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, bidang pemuda dan olahraga, seksi olahraga. Nah, kemudian di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal itu untuk semua sarjana pendidikan sebagai penyuluh olahraga, satu formasi umum, penempatannya nanti di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, bidang olahraga, seksi pembudayaan olahraga. Kemudian untuk Kabupaten Purbalingga itu untuk sarjana kependidikan secara keseluruhan, sebagai ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran ada 2 formasi umum di penempatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sarjana pendidikan keseluruhan sebagai ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran juga 2 formasi umum di Dinas Pendidikan Kebudayaan bidang pembinaan sekolah menengah pertama seksi kurikulum dan penilaian SMP. Itu untuk Kabupaten Purbalingga. Nah, berikutnya pemerintahan Kota Bogor itu ada yang untuk pendidikan yang membutuhkan pendidikan kepelatihan olahraga sebagai analis keolahragaan ada satu formasi umum, satu formasi disabilitas ya, bukan umum nih, satu formasi ini ujungnya disabilitas. Penempatannya di Dinas Pemuda dan Olahraga bidang peningkatan prestasi olahraga, seksi promosi olahraga dan prestasi. Kemudian di pemerintah Kota Yogyakarta itu yang dibutuhkan pendidikan sosiologi, bahasa Inggris, ekonomi, akuntansi, dan tata boga. Ada 4 formasi umum
sebagai ahli pertama pamong belajar di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk pemerintah Kota Pekalongan yang dibutuhkan pendidikan tata rias, pendidikan teknik, pendidikan elektroekonomi, administrasi perkantoran, teknik mesin, dan teknik otomotif. Itu sebagai ahli pertama instruktur. Nanti formasinya ada 3, 2 umum, 1 kumlot. Penempatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, UPKD Balai Latihan Kerja. Yang dibutuhkan pendidikan luar biasa sebanyak 3 formasi, 2 umum, 1 disabilitas, yaitu sebagai ahli pertama pamong belajar. Penempatannya di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, bidang pembinaan ketenagaan, seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF. Kemudian yang dibutuhkan ada keseluruhan ya, S1 Pendidikan Keseluruhan sebagai analis data dan informasi pendidikan tenaga kependidikan. Ada 1 formasi umum penempatan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, bidang pembinaan ketenagaan, seksi pendidikan tenaga kependidikan SD. Nah, yang terakhir itu S1 Pendidikan Keseluruhan sebagai analis tenaga kependidikan, formasi 1 umum di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, bidang pembinaan ketenagaan, seksi pendidik tenaga kependidikan PAUD dan PNF. Itu untuk Pemko Pekalongan. Nah, yang terakhir, pemerintah Kabupaten Temanggung, itu yang dibutuhkan pendidikan PAUD, pendidikan kebudayaan usia dini, pendidikan PKL, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, sekolah dasar, PGSD, geografi, sejarah, IPS, IPA, tata busana, tata kecantikan, teknik informatika dan komputer, terus tata boga. Nah, ini sebagai ahli pertama pamong belajar dibutuhkan 1 formasi umum, nanti penempatannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, itu beberapa formasi yang mungkin bisa didaftar oleh sarjana pendidikan. Semoga bisa membantu yang lagi pusing memilih formasi ya. Sekian, terima kasih telah menonton.